warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Adelina Rizky Kapapene dengan NIM 2512009 dari Prodi PGMI. Video ini saya buat sebagai bentuk refleksi pembelajaran untuk mata kuliah pengantar pendidikan Islam. Melalui video ini, saya ingin menceritakan kembali pemahaman saya atas 5 materi yang telah dipelajari, sekaligus menyampaikan refleksi pribadi saya selama setengah semester ini. Semoga video ini bisa menjadi bentuk pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu tentang hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah sebuah proses sadar, terencana, dan berkesinambungan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak, mulia, serta mampu menjalani kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Pendidikan Islam ini tidak hanya dimaknai sebagai transfer ilmu, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, pengembangan potensi intelektual, sosial, dan spiritual. Tujuan pendidikan Islam, tujuannya itu untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim melalui proses yang berfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam yang esa, berakhlak mulia, serta berilmu kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Terdapat 5 prinsip dalam rumusan tujuan pendidikan Islam, antara lain yang pertama itu ada prinsip integritas tauhid, yakni prinsip yang memandang adanya wujud kesatuan antar dunia dan akhirat. Dan yang kedua ada prinsip keseimbangan, yakni merupakan bentuk konsekuensi dari prinsip integritas. Dan yang ketiga ada prinsip persamaan dan pembebasan. Prinsip ini dikembangkan dari nilai tauhid bahwa Tuhan adalah esa. Selanjutnya prinsip kontinuitas dan berkelanjutan atau istiqomah. Dari prinsip inilah yang dikenal konsep pendidikan seumur hidup. Dan terakhir prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Jika ruh tauhid telah terkristalisasi dalam tingkah laku moral dan akal seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang makslihat. Ruang lingkup ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada aspek keindahan, akidah atau keimanan pendidikan Islam. Harus menanamkan dasar keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, aspek hada dan kadar. Akidah ini menjadi pondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan agar berlandaskan tauhid. Dan yang kedua ada aspek ibadah. Aspek ini meliputi pembiasaan seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan berbakti kepada orang tua. Selain itu juga ada aspek akhlak atau etika dan moral. Pendidikan Islam mencakup pembinaan akhlak mulia, baik akhlak kepada Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Tujuannya untuk mencetak insan berkepribadian Islami yang mampu menebarkan kebaikan dan keadilan. Itulah materi dari kelompok 1 yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok 2. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 2, yaitu tentang pengertian dasar dan aspek kebutuhan peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri, sehingga ketika fitrah ini ditangani secara baik, maka sebagai aksesnya justru anak didik ini nantinya akan menjadi seseorang yang bertauhid kepada Allah. Dasar-dasar peserta didik. 1. Pedagogik. Kebutuhan pedagogik peserta didik adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kebutuhan ini meliputi perhatian terhadap perbedaan individual gaya belajarnya, dan lingkungan belajar yang mendukung,
serta pendekatan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua ada sosiologi dan kultural. Salah satu pijakan utama dalam sistem pendidikan Islam adalah pondasi kultural yang kuat. Keterkaitannya dengan pendidikan sangatlah penting, karena pendidikan seseorang dapat diperkenalkan dengan berbagai budaya yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Yang ketiga ada tauhid, merupakan inti ajaran Islam dan pondasi utama dalam kehidupan seseorang muslim. Pendidikan tauhid juga mampu membangun spiritual peserta didik yang berdampak pada sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Aspek peserta didik yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada potensi didik. Potensi didik ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai kemungkinan dapat dikembangkan dan menjadi aktual. Jenis potensi belajar peserta didik yaitu potensi jasmania, yaitu seperti memiliki tubuh yang sehat, panca indera yang normal. Dan kedua ada potensi rohani, yaitu kecangkupan potensi akal, rasa karsa cipta, dan karya dan budi nurani. Yang kedua kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa bebas, dan kebutuhan akan rasa syukur. Itulah materi dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok 3. Materi dari kelompok 3 yaitu dimensi dan faktor yang mempengaruhi peserta didik. Peserta didik memiliki banyak dimensi perkembangan yang harus diperhatikan agar menjadi manusia seimbang. Selain itu juga terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Dalam Islam, pendidikan harus memperhatikan semua aspek ini agar tidak hanya melahirkan orang pintar tetapi juga berakhlak baik. Dimensi peserta didik yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu fisik. Pengembangan fisik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang sehat dan kuat. Kedua, ada akal, berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada akhlak. Akhlak ini adalah fondasi karakter seseorang. Pengembangan akhlak bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berintegrasi dan berbudi luhur. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi peserta didik. Yang pertama, internal. Faktor jasmani terdiri atas kesehatan, cacat tubuh. Faktor psikologis, faktor kelelahan. Eksternal berasal dari keluarga, guru, teman, dan lingkungan masyarakat. Siswa yang mendapatkan dukungan dari keluarga dan guru yang sabar biasanya memiliki semangat belajar lebih tinggi secara keseluruhan. Pengembangan peserta didik tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga mencakup pendekatan yang holistik dan seimbang. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 yaitu tentang pengertian metode dalam pendidikan Islam. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode dalam pendidikan agama Islam ini adalah cara atau jalan yang digunakan dalam proses mendidik, mengajar nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu juga Al-Quran ini berfungsi sebagai pedoman utama yang memberikan arah bagi segala aspek pendidikan. Pendidikan tidak hanya berjuang mengubah perilaku atau meningkatkan daya pikir, tetapi juga menuntut manusia untuk senantiasa seirama dengan tuntunan wahyu. Berikutnya, prinsip metode dalam pendidikan Islam. Prinsip metode dalam pendidikan Islam itu merupakan dasar filosofi dan normatif yang menjadi landasan penerapan metode berikut, yaitu yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh proses belajar mengajar itu harus berorientasi pada pengesahan Allah. Yang kedua, prinsip memberikan suasana kegembiraan.
menciptakan proses belajar yang menyenangkan, penuh motivasi dan jauh dari paksaan, dengan suasana hati yang gembira, sehingga peserta didik itu lebih mudah menerima dan memahami, mencintai ajaran Islam. Yang ketiga ada prinsip memberikan layanan dan santunan, dengan lemah lembut, mendidik dengan penuh kesabaran dan empati, sehingga peserta didik itu merasa dihargai, nyaman, serta lebih mudah menerima dan mengajarkan ajaran Islam. Yang keempat, prinsip komunitas terbuka, menekankan sifat pemaaf, ajakan kepada kebaikan serta kesabaran menghadapi perbedaan. Yang kelima, prinsip kasih sayang, memberikan penyuluhan dalam menegaskan bahwa pendidik agama Islam itu harus dilandasi kelembutan, kepedulian, dan bimbingan penuh. Dengan cara ini, ilmu mudah diterima. Berikutnya dasar metode penerapan metode dalam pendidikan Islam. Bersifat sembarangan, tetapi dilandasi oleh pijakan-pijakan kokoh, yaitu dasar religius Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya menjadi sumber materi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi. Metodologis, metode hilwar atau dialog terdapat dalam dialog antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Metode kisah seperti kisah Nabi Yusuf, dan metode amdal seperti perumpamaan orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah. Yang terakhir, metode mauizah atau nasihat yang baik. Dan berikutnya, dasar psikologis metode harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik, termasuk tingkat perkembangan usia, minat bakat, gaya belajar, dan kondisi kejiwaan. Dasar sosiologi pendidikan itu berlangsung dalam ruang sosial budaya tertentu. Metode yang digunakan itu harus relevan dan sensitif terhadap realitas masyarakat budaya lokal serta tantangan zaman yang dihadapi peserta didik, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar Islam. Dasar filosofi, dasar ini menunjukkan pada pandangan hidup Islam tentang hakikat manusia sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang memiliki potensi akal, hati, dan fisik. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 5, yaitu pendidik dalam pendidikan Islam. Definisi pendidik secara etimologi, pendidik dari kata didik yang berarti memelihara dan memberikan latihan atau ajaran tuntunan dan memimpin mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidik dalam pandangan Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Tanggung jawab terhadap peserta didik bukan hanya diserahkan kepada guru juga, tetapi juga manusia secara keseluruhan. Dalam proses pembelajaran, pendidik atau guru harus memahami hakikat peserta didik sebagai subjek atau objek pendidikan. Sifat-sifat pendidik yang baik. Pendidik hendaknya mampu mengapresiasikan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan pendidik dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pendidik pendidik juga bisa mengambil pelajaran di antara sifat Allah yang terkait dengan pendidikan. Sifat-sifat pendidik yang harus dimiliki pendidik ialah, yaitu yang pertama, kasih sayang, lemah lembut, adil, perkataan sesuai dengan perbuatan, rendah hati. Kompetensi pendidik, seseorang pendidik dituntut memiliki kompetensi yang mampu menunjang kebutuhan peserta didik. Hal-hal yang harus dimiliki dengan kompetensi pendidik yaitu guru profesional itu harus memiliki 4 kompetensi terkait, yaitu kompetensi pedagogik. Artinya guru profesional itu harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Hal yang harus dimiliki dengan kompetensi pedagogik adalah memiliki wawasan landasan pendidikan, memiliki pemahaman terhadap peserta didik, dan mampu melaksanakan pembelajaran yang dialogis. Kompetensi kepribadian, artinya guru itu memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa terkait dengan kompetensi kepribadian, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berakhlak mulia, arif dan bijaksana. Yang ketiga, kompetensi profesional, artinya harus memiliki pengetahuan yang luas dengan dalam bidang hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini, yaitu yang pertama, menguasai materi secara luas dan mendalam sesuai standar isi program, satuan mata pelajaran atau kelompok dan mata pelajaran yang akan diampu. Yang keempat, kompetensi sosial, artinya setiap guru harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi soal baik dengan muridnya maupun sesama teman, kepada sekolah, kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini yaitu mampu bergaul dengan baik dengan sesama pimpinan, peserta didik, dan masyarakat. Pendidik dalam agama Islam itu mempunyai peran yang beragam, antara lain tugas institusional, tugas umum, dan khusus. Tugas pendidik yang baik yaitu pendidik itu harus memiliki karakter yang memadai kasih sayang, kelembutan, rendah hati, adil, dan bersikap sederhana. Kompetensi yang wajib dimiliki pendidik yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu meliputi perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan evakuasi, dan memahami psikologis peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, memiliki keimanan, ketakwaan, bersifat arif bijaksana, dan menjadi teladan. Yang ketiga, ada kompetensi profesional, penguasaan materi bidang studi, penguasaan konsep metode pembelajaran. Dan yang keempat, ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi verbal dan nonverbal, dan kemampuan bergaul dengan kalangan murid, orang tua, rekan, guru, dan masyarakat. Sekian pemaparan saya tentang materi pengantar pendidikan Islam dari kelompok 5. Dari seluruh materi yang saya pelajari, saya semakin memahami bahwa pendidikan Islam adalah proses yang utuh, bukan hanya mengajar, tapi juga membentuk manusia agar beriman, berilmu, dan berakhlak. Pembelajaran ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan bagaimana pendidikan Islam itu menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada dosen pembimbing pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Islam. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.